sementara mereka bercakap-cakap, apa yang mereka percakapkan? Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, dua orang yang sudah mau kembali kepada pekerjaan semula sebagai nelayan dan sebagai apapun juga, dan juga akhirnya mereka dibukakan kembali, diberikan semangat kembali, pengharapan kembali untuk ikut Tuhan dan mau melayani Tuhan lagi, dan mereka kembali ke Yerusalem bertemu dengan teman-teman rekan-rekan di gereja atau sama-sama murid Tuhan Yesus. Ketika sedang berbicara menceritakan kami begini, kami tidak tahu bahwa ada Tuhan bersama dengan kami dalam perjalanan. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Nah, Kristus datang memberikan damai sejahtera. Amin. 36. Ayat ini jelas sekali supaya kita juga sebagai orang Kristen harus pahami. Harusnya Kristus datang memberi damai kepada kita. Tetapi yang membawa kehancuran itu apa? Yang membuat hati kita gundah itu apa? Yang membuat kekacauan apa? Rupanya di dunia ini ada yang dikit-dikit membawa kekacauan, ketidaknyamanan, rasa tersinggung, rasa apapun juga itu. Tetapi Kristus membawa damai. Nah, dalam peristiwa Paskah ini maka damai sejahtera, bahasa aslinya shalom, bukan hanya perasaan tenang, tetapi keselamatan diberikan, ketenangan kelengkapan, kesatuan hubungan dengan Allah dan sesama. Dalam konteks ini, Yesus membawa pemulihan hubungan manusia dengan Allah lewat kebangkitannya. Hubungan manusia dengan Allah dipulihkan. Tabir bait Allah terbelah berarti apa? Semua orang boleh datang kepada Tuhan, kepada Allah, tanpa harus melalui imam, tanpa harus melalui pendeta, kalau sekarang istilahnya, tanpa melalui seorang hamba Tuhan itu. Semua orang boleh datang menghadap Tuhan untuk berdoa, untuk memohon ampun. Dalam kaitannya kenapa orang ke bait Allah? Sebenarnya untuk mohon ampun, mohon disucikan. Nah, maka dikatakan, Bapak Ibu Saudara, saat para murid ketakutan dan bingung, Yesus datang dan menyapa mereka dengan damai sejahtera. Ia bahkan menunjukkan tangan dan kakinya sebagai bukti bahwa ia sungguh-sungguh bangkit, bukan hantu. Ya, jadi ada film Casper, kalau mungkin kita pernah dengar itu, apa baca dan lihat itu. Casper itu apa? Definisi hantu. Ada hantu lucu, hantu baik, hantu apa. Tetapi dia alkitabiah. Karena kalau Casper itu kita melihat, maksud alkitabiahnya gini, dia bisa tembus pandang, terus dia juga tidak makan dan tidak minum. Ini Alkitab yang katakan. Jadi hantu definisinya begitu. Tetapi Yesus yang bangkit bukan hantu, walaupun murid-murid menganggap dia hantu. Kenapa hantu? Karena kebanyakan kalau seseorang harus datang ketika pintu tertutup harus diketok dulu, dibuka dulu, dipersilahkan dulu. Tapi dia langsung datang di tengah-tengah mereka. Nah, ada kaitannya padanannya dengan kata shalom, itu adalah iren, damai sejahtera juga. Tetapi iren lebih sederhana artinya, yaitu damai batinia, ada damai di hati, hubungan benar juga dengan Allah, tetapi lebih banyak dengan sesamanya berdamai. Nah, Lukas 24 ayat 36 ini menjelaskan itulah yang Allah berikan, shalom dan iren. Nah, bayangkan seorang anak kecil yang hilang di pasar. Ia menangis ketakutan, tapi begitu melihat ayah dan ibunya, ia langsung merasa aman. Bayangkan kemarin yang disampaikan, minta maaf beta kembali mengutip kesaksiannya ibu ini tadi. Bayangkan kondisi yang nggak nyaman ketika sudah lelah, capek sepanjang hari bekerja mungkin beliau, terus akhirnya ketika mau pulang tidak diantar sampai ke rumah dan harus jalan sendiri, dan mungkin sudah malam dan banyaklah hal yang terjadi. Lapar, bisa capek, ditambah lagi usia, dan ditambah lagi ada mungkin kuasa-kuasa kegelapan, kita tidak bisa pungkiri di mana-mana itu. Di kampung kami juga ada pernah orang berputar-putar selama seminggu. Bahkan ada yang meninggal di hutan. Ya, seperti diceritakan tidak dapat hadiah. Memang ada itu kuasa di dunia ini. Tetapi dikatakan bahwa ketika kalau Pak John tadi melihat patokannya apa? Tadi
kilat. Nah, ada kilat, ada sambar cahaya lah istilahnya menuntun dia sehingga dia menemukan sungai. Ya, kita belum pernah sungai apa di sini ya. Pokoknya menemukan sungai jalan untuk pulang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah gambarannya ketika seseorang menemukan kepastian. Jadi tidak berputar-putar lagi dalam hidupnya. Bukan juga kita merasa jenuh hidup saya begini. Tapi kalau ada damai sejahtera, kuasa kebangkitan Kristus menolong kita. Hidup pertumbuhan rohani kita tidak bergantung kepada orang lain, tetapi bagaimana Kristus memberikan damai itu, ketenangan itu, rasa nyaman itu, sehingga kita boleh datang kepadanya. Maka penerapannya dalam jemaat kita harus menjadi pembawa damai sebagaimana Kristus. Jangan menjadi pembawa troublemaker, dalam bahasa aslinya bola panas. Nah, apa itu bola panas? Ya, ada permainan bola panas itu, ya mungkin di Maluku ini juga ada. Kemana-mana dia panas, orang nggak bertahan sama segera dilemparkan bolanya, segera dilemparkan. Tetapi jadilah jemaat yang membawa damai. Bagaimana caranya? Misalnya, kalau ada persoalan, jangan dibesar-besar. Nah, karena kebanyakan orang kalau ada persoalan dalam gereja, dalam persoalan dalam keluarga, sukanya apa? Ada yang punya potensi dikasih bumbu masako, bumbu apa lagi itu ya, sasa, mimun dan semuanya bumbu, maksudnya ditambah-tambahin supaya besar. Tetapi harusnya kita membawa damai, jangan membesarkan masalah yang kecil. Yang dalam keluarga, ketika ada pertengkaran di rumah, ingatlah bahwa kita dipanggil untuk membawa damai sedapat mungkin. Maka saya selalu kalau berhadapan dengan keluarga yang punya persoalan, saya belajar mendengar dari semua sisi. Kenapa? Ketika kita mendengar, maka kita akan berusaha dari sudut pandang yang utuh. Pernah beta cerita dulu tuh ada rumah tangga mau cerai, pisah, motornya dibelah dua, anaknya juga dibagi dua. Kalau semuanya dibagi dua, jadi saya bilang bagaimana Tuhan cara menyelesaikannya ini persoalan. Jadi saya bilang, saya minta hikmat Tuhan. Akhirnya saya bilang, oke, konseling dulu, bla bla bla. Saya dengan laki-laki, ibu dengan perempuannya. Cerita panjang dan lebar, rupanya salah paham. Istrinya mendengar katanya bahwa dia ini membonceng orang. Nah, di daerah perkebunan kelapa sawit itu kalau bonceng-boncengan dua orang saja, ada perguncingan dari pasar pergi ke daerah blok itu bla bla bla. Akhirnya yang terjadi benar. Maksud saya adalah kehadiran kita di tengah keluarga janganlah membawa keonaran atau membuat semakin panas suasana, tapi jadikan kita membawa damai. Kita dipanggil bukan untuk memperkeruh persoalan, amin. Tapi apa? Menjernihkan, jernihkan. Maka waktu saya datang menjernihkan dan mereka bilang, oh persoalannya salah paham. Terus lebih lanjut lagi, oh oleh karena ibunya sedang hamil muda, jadi cemburunya berlebihan. Iya, lama-lama akhirnya terjadi. Ya sudah, saya bilang gitu. Kalau begitu salah paham. Apakah bapak ibu masih mencintai? Iya saya mencintai. Istrinya bilang, iya saya mencintai. Gila, saya mendengar kata orang. Tapi nah, udahlah kalau gitu seperti tadi sudah penuh kan sudah, kan suami istri. Apalagi udah ada anak tuh yang kedua, ketiga kan masalah itu mau lahir gitu. Apa yang terjadi? Kehadiran kita harusnya membawa damai. Apakah kita sudah membawa damai? Dalam gereja dan keluarga masyarakat itu pertanyaan. Yang kedua, Kristus membuka pikiran mengerti tentang kitab suci ayat 44 sampai 45. Dikatakan tadi, ayo sama-sama 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. 5. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi poin yang kedua kita berkata di sini bahwa Kristus membuka pikiran. Jadi tanpa Kristus membuka pikiran rupanya kita tidak paham. Dua orang murid yang ke jalan Emmaus ini nggak paham sepanjang perjalanan. Masa salah satu orang Yerusalem di sini nggak tahu yang terjadi hari-hari ini? Tidak, padahal sebenarnya dia tahu, tetapi matanya masih tertutup.
sehingga tidak memahami, demikian pikiran yang belum dibukakan, maka kuasa kebangkitan Kristus. Kata Yunani dianoigo, artinya membuka secara rohani sehingga dapat mengerti secara benar, mengerti secara rohani. Mengapa? Karena ada orang yang tidak mengerti secara rohani dari sudut pandang Allah. Dia mau dari sudut pandangnya dia sendiri, pemahamannya dia sendiri. Bahkan apalagi kalau orang dikuasai oleh kegelapan. Contoh kecil. Tahun saya masih kecil katanya, Injil masuk ke daerah kami. Puskesmas yang dibangun oleh para misionaris itu kecil, bukan rumah sakit kecil, bukan rumah sakit, apalagi klinik. Nah, klinik berobat dari Amerika Latin datang. Nah, pada sepanjang malam orang-orang datang untuk membunuh karena ada pesanan seseorang, para misionaris dan hamba Tuhan yang ada di kompleks itu. Itu kompleksnya di kampung kami di tinggi, kami di bawahnya rendah. Tetapi orang-orang itu berkeliling sepanjang malam itu di sekitar itu dan hanya mereka melihat hutan. Tidak melihat itu rumah, padahal waktu itu belum ada listrik, PLN belum ada tempat kami, tapi mereka sudah pakai genset karena rumah sakit kan klinik kan butuh ada orang sakit di dalamnya juga. Mereka berkeliling-keliling menjelang subuh, akhirnya mereka sadar, loh, kenapa kita berputar-putar? Orang sudah mau ke sawah, orang sudah mau pergi ke kebun, bilang, hei, ini orang yang jahat ini. Akhirnya mereka ditangkap semua. Mengapa? Tuhan bisa rupanya menutup mata orang. Dan juga Tuhan juga bisa membuka mata rohani orang. Nah, dalam kaitannya ini, bahwa kata dianoigo artinya membuka secara rohani sehingga dapat mengerti secara benar. Karena banyak orang yang kadang-kadang nggak mengerti. Banyak orang yang pernah beta pelayanan, iya saja. Tapi ketika ditanya dengan jelas nggak paham. Kenapa begini mintanya? Ngantuk, Pak. Nah, itu beda lagi. Ada seorang bapak bilang sama saya, ini pengalaman nyata. Pak, saya paling mujarab obat saya kalau saya ngantuk itu apa? Saya bilang, saya nggak paham. Apa? Baca kitab. Oh ya? Saya Pak, sebelum ayat kedua, baru ayat apa saja, ayat mana saja firman Tuhan, baru ayat kedua, entah siang, entah malam, entah pagi, pasti ngantuk, dibilang gitu loh. Terus saya datang secara pribadi. Rupanya dia memang tertutup matanya untuk itu, karena dia pernah memiliki berilmu lah, ilmunya itu waktu masih muda supaya kelihatan ganteng, gagah, supaya disukai orang. Nah, akhirnya bukan ilmu dari Tuhan. Itulah yang mendorong dia sehingga kalau kalau orang ngantuk ya karena capek ya kita paham itu. Tapi kalau setiap baca dia bilang pokoknya baru 2 ayat saya susu ngantuk saya. Nah, mudah-mudahan kita sini tidak toh. Kalau capek ya memang kita semua pernah rasa capek, tapi kuasa kebangkitan Kristus membuat kita mengerti. Yang kedua kata di sini grape. Grape artinya kitab suci dalam bahasa Yunani, mengacu pada seluruh tulisan yang ada di Perjanjian Lama, Taurat atau Mazmur, Zabur, nabi-nabi, dan dikatakan semuanya itu dibukakan. Kenapa? Tanpa pengertian yang benar orang tidak paham. Itulah yang terjadi dengan murid-murid. Nah, maka kata yang berpaulat dengan itu ada dianoigo, artinya membuka pikiran, membuka secara rohani supaya mengerti kebenaran kitab suci. Grape itu tadi begitu tulisan yang tidak ada sejak mulanya diilhami oleh Allah. Jadi Yesus menunjukkan bahwa semua yang terjadi, penderitaannya, kematian, kebangkitan sudah dinubuatkan dalam kitab suci. Artinya murid-murid harus paham, karena selama ini murid-murid tidak paham. Salah satunya tidak paham bagaimana? Petrus bilang, Tuhan, jangan terjadi sekali-sekali dengan engkau. Saya akan membela-Mu. Bahkan dikatakan dia mau menyediakan pedang karena dia mau membela Yesus, karena dia tidak paham pekerjaan Tuhan. Maka bahkan Yesus pernah bilang apa kepada Petrus? Nyala engkau iblis. Kenapa murid sendiri dibilang iblis? Karena pikirannya Petrus pada saat itu, aduh saya boleh, masa guru harus menderita? Boleh Yesus menyampaikan bahwa dia harus disalib, tidak boleh. Dia harus menjadi raja secara
jasmani. Nah, itulah makanya kuasa kebangkitan Kristus membuat mereka terbuka pikirannya. Yesus menunjukkan bahwa semua yang terjadi karena hukum dalam kitab suci. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita penerapannya bagian ini juga, kalau kita ada perasaan seperti saya ceritakan tadi, kita tidak suka dengan firman Tuhan, kita mulai ngantuk dan kita tidak bisa menerima. Apalagi kalau kita setelah membaca merenungkan lupa begitu saja cepat dan tidak bisa melakukannya. Mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan rahasia-rahasia yang lain. Karena ada kalanya dunia ini menutupi kita dari kebenaran. Yang ada kebenaran diri sendiri, yang ada menganggap diri kita paling benar, paling sombong, paling paham, paling mengerti semuanya. Tapi mintalah kepada Tuhan. Demikian juga bagi cabang jemaat ini, kita beberapa keluarga yang ada, mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan jalan, mengirimkan jiwa-jiwa baru. Kita tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Dan juga kita rindu supaya ada orang pertobatan, ada orang sungguh-sungguh. Maka berita ini harus disampaikan, poin yang ketiga ini. Nah, jadi penerapannya seperti seorang yang baca peta tanpa mengerti arah, tapi ketika diberi petunjuk baru dia sadar jalan mana yang harus diambil. Demikian juga tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak bisa mengerti firman Tuhan. Tanpa pertolongan Roh Kudus kita juga nggak bisa memahami apa yang terjadi dalam hidup kita. Tanpa pertolongan Roh Kudus kita juga tidak mengerti atau bahkan mungkin berputar-putar pada persoalan kita. Tapi kalau kita mengerti maksud Tuhan, kalau kita dibukakan oleh Roh Kudus, oh iya, ya inilah jalan yang harus saya lewati. Tetapi satu hal bahwa surga menanti saya. Dan seterusnya, itu membuat kita meyakini bahwa Tuhan menolong kita. Jadi dalam penerapannya bagi jemaat, rajinlah belajar Alkitab, berdoa supaya Roh Kudus membuka pengertian kita. Kenapa? Karena dunia ini setiap hari banyak berita dan juga banyak hal yang mengarahkan kita. Tetapi apakah arah dunia ini benar? Apalagi kalau hidup kita bukan anti ya, tapi sinetron sekarang ini. Berita-beritanya apa? Balas dendam, apalagi sakit hati, main belakang itu apa ya? Maksudnya tidak hidup dalam kebenaran, tidak dalam hidup buahnya. Jangan sampai itu yang lebih mempengaruhi kita bukan firman Tuhan, tapi biarlah hidup kita dipengaruhi oleh firman Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan, dalam pekerjaan kita. Dan berikutnya yang ketiga, selain kita supaya rahasia firman Tuhan, kita suka membaca firman Tuhan dan senang bahwa keluarga kita Ruah dikatakan bahwa setiap malam mengambil komitmen baca kitab suci bersama-sama. Ya Tuhan, ada komitmen itu. Dan kita bagian yang ketiga belajar. Kristus memberi tugas. Setelah kita yakin, setelah dibukakan kebenaran yang ada, setelah kita menjadi anak Tuhan, ada tugas kita di dunia ini. Apa sih tugas kita? Bukan hanya Ibu Olin sebagai tim survei saja, orang yang butuh bantuan. Pak Bu bukan hanya sekedar pengawas gereja saja atau pendiri agama Kristen saja. Dan kita semuanya bukan hanya tugas, misalnya Mas Dewi hanya kerja di perusahaan saja, atau kami hamba Tuhan datang dan pergi ke sana kemari. Bukan itu saja. Tapi Allah memberikan kepada kita tugas apa? Sampaikanlah kalau kita sudah menerima berita pertobatan dan pengampunan dosa. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa dikatakan harus apa? Disampaikan. Inilah beritanya. Kata kuncinya itu pertobatan, yaitu metanoia. Metanoia itu artinya perubahan pikiran, hati, dan arah hidup, berbalik dari dosa menuju kepada jalan hidupnya Allah. Itu metanoia, pertobatan. Yang kedua, pengampunan dosa, Yunaninya apesis hamartion. Artinya supaya orang lain dilepaskan, pelepasan, dibebaskan, bebas dari hukuman dosa. Apa sih dosa? Apa dosa? Ialah maut, supaya orang lepas dari yang namanya maut. Pak Pendeta, mana mungkin semua orang akan mati. Memang, tetapi maksudnya adalah kuasa maut tidak berkuasa atas hidup kita, maka kita akan memperolehnya itu. Nah, maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saksi jadilah, Yunaninya martis atau martir,
Seseorang yang memberikan kesaksian tentang hidupnya, bahkan sampai rela berkorban. Bukan berarti kita harus kalau gitu udah kita mati saja. Bukan. Nah, kita menjadi maksudnya kita menjadi saksi. Sampaikanlah bahwa kalau orang lain yang penuh dengan berbagai macam rasa bersalah dan seterusnya, katakan Yesus mengampuni. Nah, ada orang mengatakan, aduh dosa saya terlalu besar. Katakan bahwa Yesus mengampuni. Yesus melepaskan. Maka dikatakan kata martis ini orang yang memberi kesaksian hidup tentang Yesus Kristus. Maksudnya kita yang hidup ini menyampaikan kepada orang lain bahwa Yesus sudah menang atas maut dan kita sudah diselamatkan olehnya. Untuk itu saudaraku yang terkasih, Yesus tidak hanya menyelamatkan kita. Yesus tidak hanya memberikan kemenangan, membebaskan kita, tapi Tuhan Yesus ketika peristiwa kebangkitan mengutus kita. Setiap kita adalah saksinya. Apakah kita semuanya harus jadi penginjil? Harus pendeta? Tidak. Tapi panggilan Yesus bukan kepada, di sini bukan kepada 12 murid ya, kepada semua. Berarti semua pengikut Tuhan pada saat itu. Maka menjadilah kita sebagai agen pembaharuan dalam hidup kita. Kalau kita memang belum bertobat, ya minta ampun di hadapan Tuhan. Bebaskan dari Tuhan, saya belum bebas dari rasa bersalah. Tuhan, saya belum bebas dari ketergantungan dengan ini dan itu. Mintalah kepada Tuhan dan katakan tidak. Seseorang berkata kepada saya, Pak, saya itu belum bisa lepas. Bayangkan beberapa tahun ini saya terikat dengan dosa ini. Saya bilang, katakan tidak. Putuskan hubungan dengan pihak-pihak yang akan membuat engkau melakukan hal yang tidak benar, berdosa dalam Tuhan. Jangan dikira bahwa orang di dalam gereja tidak punya dosa. Kita semua penuh dengan dosa, mengintip setiap waktu. Maka berita pertobatan, berita pengampunan harus disampaikan. Tidak seperti orang nenek moyangnya Martin Luther. Kenapa Martin Luther dia menganukan kita sebagai tokoh agama Protestan? Karena dia untuk minta pengampunan kepada nenek moyang neneknya, nenek yang meninggal, dia harus merangkak ke 99 tangga Pilatus, mohon ampun di hadapan Tuhan, mendoa syafaat dan memberi surat degradasi itu, pengampunan dosa. Maka lahirlah Roma pasal 1 ayat 17-18. Kita diselamatkan oleh Injil yang menyelamatkan kita. Nah, kaitan dengan itu, kita tidak ada susah harus bayar. Untuk bertobat juga untuk pengampunan dosa tidak perlu membawa lagi apa? Kurban. Tidak perlu ibu ingat tiap tahun membawa sapi, kambing, domba, bebek. Apakah kalau orang Ambon bilang gini, kepada Allah, karena Yesus sudah menyelesaikannya. Tapi beritanya kita tidak boleh mempermainkan Tuhan kasih karunia Allah itu. Kaitannya dengan kita pada Rasul 2 ayat 34 anak kita. Saat Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, ia berkata kepada orang banyak, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Ini adalah kelanjutan langsung dari amanat Yesus Kristus. Dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang berita ini dan lagi 47 ini dan lagi dalam nama berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah hidup kita dipenuhi dengan berita yang baik. Ketika berita-berita yang buruk, kita mohon ampun di hadapan Tuhan dan kita jangan mengikuti yang buruk-buruk. Dan juga kita butuh ilustrasi seseorang yang sembuh dari penyakit berbahaya. Misalnya sembuh dari sakit apapun juga itu. Ya, termasuk ibu ingin misalnya. Nggak usah kesaksian kata orang, tapi saya mengalami. Itu menyaksikan bahwa Tuhan ada dan berkuasa sampai hari ini. Tentu ia akan mengingatkan orang lain agar berhati-hati. Ya mungkin ya kalau gitu ya seperti saya dulu jangan begini. Tetapi biarlah minta kepada Tuhan pengampunan, berita anugerah Allah disampaikan. Kita yang sudah mengalami kesembuhan dari Tuhan, kita yang sudah dipulihkan dan kita sudah menerima anugerahnya, keselamatannya, jangan diam saja. Jangan kita menjadi orang Kristen yang tutup mulut. Artinya diam. Saya sudah selamat yang berdiri sendiri. Tapi ketika bekerja, misalnya opa sebagai penjahit, ketika orang datang katakan kasih Allah. Ketika ibu ingin mengajar anak-anak yang atau orang tua ada problem, katakan bahwa datanglah kepada Yesus, bukan datang kepada saya. Atau kalau orang sakit, ini pengalaman saya dan seterusnya, bahwa Tuhan sanggup menolong berkati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kesimpulannya,
Yesus sudah bangkit. Amin. Atau masih ragu-ragu? Tidak, atau kita sudah yakin kuasa kebangkitan Kristus. Tetapi mari kita terus hidup dalam damai. Terus kita minta Roh Kudus berbicara dan menolong kita mengerti apa sih maksud Tuhan dalam hidup saya. Apa sih maksud Tuhan dalam problema ini. Dan bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan akan menjadi tuntunan bagi kita setiap waktu. Kalau kita sudah mulai bosan dan tidak enggan atau tidak mau membaca firman Tuhan, pertanyakan, berarti ada sesuatu yang membuat kita seperti Bapak ini. Dia ngantuk terus kalau baca Alkitab. Obat kalau mau ngantuk katanya, mau tidur katanya baca Alkitab, tapi sebenarnya dia tidak paham. Setelah dibukakan, dilepaskan, maka dia mengerti apa maksud rencana Allah. Demikian juga hidup kita, kadang-kadang kita tidak mengerti Tuhan, kau mau bawa saya kemana. Tetapi kita bertanya kepada Tuhan, firman-Nya dibukakan kepada kita. Ketika saya dalam masa kalut, ini kesaksian pribadi, tidak terjadi kepada semua orang. Tuhan, saya mau kemana? Apa yang terjadi dengan diriku? Dan mengapa hal ini terjadi? Saya berteriak kepada Tuhan, bukakan kepada saya. Tuhan berbicara kepada saya pribadi, berdiam dirilah dan nantikanlah Tuhan. Dan dengan oh ya sudah ada Tuhan, kalau gitu diam diri saya mengikuti rencana Tuhan. Mazmur pasal 37 dikatakan, berdiam diri dan lakukanlah yang baik dan belajar mengerti rencana Tuhan dalam hidup. Kadang-kadang kita bisa memahami, mintalah Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, aplikasi praktisnya, kepada siapa saya harus memberikan pertolongan pada saat dalam minggu ini. Ketika Tuhan mempertemukan rekan kerja, adik, saudara, orang tua yang tidak ada damai, bawalah damai di antara mereka. Katakan bahwa Tuhan mengampuni dan Tuhan mengasihimu. Demikian juga lakukan doa yang setiap hari, minta Tuhan bukakan rahasiamu, firman-Mu yang saya baca, dan juga dalam kehidupan sehari-hari biar saya mengerti rencana Tuhan dalam setiap perilaku hidup saya. Maka hiduplah dalam pertobatan itu. Hiduplah dalam yang benar, dan baptisannya yang sudah kita terima akan terus mengubah kita, dilahirkan kembali, dan kita pun menjadi miliknya. Pikiran kita dibukakan, rahasia kebenaran dinyatakan, dan kita boleh menyampaikan apa yang Tuhan mau. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh belajar kebenaran-Mu pada siang hari ini. Berbicara mengenai Engkau harus datang ke dunia ini, dan Engkau telah datang, dan Engkau juga telah mati, dan Engkau telah bangkit dengan peringati. Dengan kebangkitan-Mu memberikan damai sejahtera, dan demikian juga memberikan kepada kami tugas, bukan hanya kami nyaman sebagai orang percaya saja, tapi supaya kami menyampaikan. Jika bertemu dengan orang lain yang saat ini tidak ada damai, biarlah kami datang menjadi membawa damai. Ketika ada orang di sekeliling kami ada rasa bersalah, ada mereka tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri dari keterikatan rasa bersalah dunia ini, biarlah kami juga datang membawa berita bahwa pertobatan itu penting. Dan biarlah orang-orang yang tidak mengerti memahami maksud Allah, ketika kami datang untuk menjelaskan bahwa Roh-Mu yang kudus sanggup membukakan pikiran-pikiran yang baru, biar mereka mengerti rencana Allah. Tuhan, berita pertobatan dan pengampunan adalah berita yang harus digemahkan, yang menjadi good news, berita baik setiap hari, yang harus disampaikan pada semua orang, bukan hanya dari mimbar saja, tetapi dalam perilaku kami, kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, supaya sungguh-sungguh itu nyata lagi. Dan Roh-Mu yang kudus tolong kami, dan bimbingan oleh pertobatan kami dalam Tuhan akan menolong kami menemukan orang-orang yang akan menerima anugerah dan pertolongan. Terima kasih Tuhan, pakailah kami menjadi saksi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami silakan kepada Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan, dan kita akan memberikan persembahan kepada yang terkasih. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan ayat 12,
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan kena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk pengampunan-Mu, untuk kemurahan-Mu yang diberikan bagi kami, itu keselamatan kekal. Dan kami juga bersuka cita jika kami boleh memberikan, mendukung akan pekerjaan, memberi diri untuk memberitakan firman Tuhan dan menjadi saksi-Mu. Saat ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan apa yang sudah kami terima di sepanjang minggu ini atau di bulan ini. Walaupun kami menyadari Bapak apa yang kami beri untuk pekerjaan Tuhan dan pelayanan lainnya tidak sebanding dengan pemberian Allah yang begitu banyak, yang begitu ajaib. Namun biarlah kami memberi dengan sukacita, biar Engkau juga memberkati apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, dan Engkau juga akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan